Pagi di Mojo selalu datang bersama bau asin yang menempel di udara. Tidak perlu melihat laut untuk tahu jaraknya sudah dekat. Angin membawa sisa garam, bercampur lumpur tambak, dan pakan udang yang mengendap di permukaan air. Suyatno sudah terbiasa. Bahkan, baginya, bau itu seperti penanda hidup selama masih tercium. Berarti tambak masih berjalan. Ia berdiri di pematang sempit, menatap kolam yang memanjang seperti cermin keruh. Kincir air berputar pelan, menciptakan suara berirama yang monoton. Bluk, 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 tidak cepat, tidak juga lambat. Seperti napas yang dijaga agar tidak habis, bahkan dikurangi sedikit. "Pah!" teriak Wardi dari seberang kolam. Suyatno mengangguk tanpa menoleh. "Ya, jangan terlalu banyak, airnya lagi berat." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa benar-benar ia pahami. Tapi akhir-akhir ini, kata berat sering terdengar di antara para pekerja. Air yang berat, udara yang berat, bahkan malam yang terasa lebih panjang dari biasanya. Ia menuruni pematang, sepatu karetnya tenggelam sedikit ke lumpur basah. Setiap langkah meninggalkan bekas yang perlahan terisi air kembali, seperti tidak ingin ada jejak yang bertahan lama di tempat itu. Di ujung tambak, sebuah gubuk kecil berdiri miring. Dindingnya dari anyaman bambu yang mulai menghitam. Disitulah Suyatno biasa beristirahat, mencatat jumlah pakan, dan kadang hanya duduk diam menunggu waktu bergerak. Ia membuka pintu yang berderit pelan. Di dalam, termos kopi masih hangat. Ia menuang sedikit ke dalam gelas plastik, lalu duduk menghadap kolam. Sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada suara orang lewat. Hanya kincir air dan sesekali bunyi cipratan kecil, seperti sesuatu menyentuh. Permukaan lalu menghilang. Suyatno menyesap kopinya pelan. Biasanya, jam seperti ini para pekerja akan saling bercanda. Ada yang melempar rokok, ada yang mengeluh soal harga beras. Tapi hari ini, semua lebih diam. Bahkan Wardi yang biasanya cerewet, hanya bekerja tanpa banyak bicara. Ia memandang permukaan air lebih lama dari biasanya. Ada yang aneh, tapi sulit dijelaskan. Airnya tidak benar-benar tenang, tapi juga tidak bergerak seperti biasa. Seperti ada sesuatu di bawahnya yang pelen-pelen mengaduk dari dalam. Bukan arus, bukan ikan. Suyatno menggeleng pelan. Mungkin hanya perasaannya saja. Menjelang siang, matahari mulai terasa menyengat. Panasnya memantul dari air, membuat mata cepat lelah. Suyatno berjalan ke warung kopi di pinggir jalan desa, tempat para petambak biasa berkumpul. Warung itu sederhana, meja kayu panjang, bangku plastik, dan televisi kecil yang sering mati sendiri. Tapi disitulah kabar beredar lebih cepat dari mana. "Pun, panenmu gimana ya?" tanya Pak Rono sambil mengaduk kopi. Suyatno duduk, menghela napas. "Yah, lumayan. Lumayan gimana? Tambahku gagal semua ini," sahut yang lain. Airnya jelek, udangnya mati satu-satu. Beberapa orang mengangguk. Suasana langsung berubah jadi keluhan bersama. Suyatno diam. Ia tahu kondisi itu. Hampir semua tambak di sekitar Mojo sedang tidak bagus. Penyakit, cuaca, harga pakan semuanya seperti datang bersamaan. "Tapi punyamu kok masih jalan?" Suara itu datang dari sudut warung. Seorang lelaki tua duduk sendiri, wajahnya asing. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan ia datang. Suyatno menoleh. "Ya, kebetulan saja, Pak." Lelaki itu tersenyum tipis. Di tempat seperti ini, jarang ada yang benar-benar kebetulan. Tidak ada yang menanggapi, tapi kalimat itu seperti menggantung di udara. Tidak jatuh, tidak juga hilang. Pak Rono berdehem, mencoba mengalihkan. "Yah, yang penting masih bisa makan. Zaman sekarang susah." Obrolan berlanjut, tapi Suyatno tidak benar-benar mendengarkan. Pikirannya kembali ke tambak, ke air yang terasa aneh, ke suara cipratan yang tidak jelas asalnya. Dan entah kenapa, kata-kata lelaki tua itu terus terngiang. Jarang ada yang benar-benar kebetulan. Sore hari, langit mulai berubah warna. Angin laut datang lebih kencang, membawa dingin yang perlahan merayap ke kulit. Suyatno kembali ke tambak. Para pekerja sudah pulang satu persatu. Tinggal suara kincir dan bayangan yang mulai memanjang di permukaan air. Ia berjalan pelan menyusuri pematang. Tidak ada yang perlu dicek sebenarnya. Semua sudah dilakukan sejak pagi. Tapi ada dorongan aneh yang membuatnya tetap berkeliling. Saat melewati sudut kolam yang jarang disentuh, ia berhenti. Air di sana lebih gelap. Tidak ada kincir, tidak ada gerakan. Hanya permukaan yang tampak lebih dalam dari bagian lain. Suyatno berdiri lebih dekat. Angin tiba-tiba berhenti, benar-benar berhenti. Tidak ada suara. Bahkan kincir di kejauhan terdengar seperti menjauh. Ia menahan napas tanpa sadar. Lalu biur, sebuah suara muncul dari tengah kolam. Tidak besar, tapi cukup jelas. Seperti sesuatu jatuh ke air atau muncul dari dalamnya.
Suyatno menatap ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa. Permukaan kembali tenang. Terlalu tenang, ia mundur. Satu langkah, perasaannya tidak enak. Bukan takut yang tiba-tiba, tapi sesuatu yang pelan-pelan naik dari dalam dada. Seperti firasat yang tidak punya bentuk, tapi terasa jelas. Ia menoleh ke sekeliling. Kosong. Langit mulai gelap. Tanpa sadar, ia berjalan lebih cepat kembali ke gubuk. Malam belum benar-benar datang, tapi tambak sudah terasa berbeda. Lebih dalam dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana. Suyatno merasa seolah-olah tempat itu tidak lagi sekadar tambak, melainkan sesuatu yang sedang menunggu. Pagi berikutnya datang dengan cara yang sama, bau asin, angin lembab, dan langit pucat yang seperti belum sepenuhnya bangun. Tapi bagi Suyatno, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia tidak bisa menjelaskannya. Hanya saja sejak suara biur semalam, pikirannya seperti tidak pernah benar-benar diam. Ia tetap datang ke tambak lebih awal, kebiasaan yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Namun kali ini, langkahnya terasa lebih pelan. Seperti ada bagian dari dirinya yang enggan terlalu dekat. Kincir air masih berputar seperti biasa. Parapet sudah mulai datang, membawa karung pakan di bahu. Wardi melambaikan tangan. "Pagi, Pak. Airnya agak aneh ini," katanya sambil menatap kolam. Suyatno berhenti. "Aneh gimana?" Wardi mengangkat bahu. "Nggak tahu, kayak bau, tapi bukan bau busuk. Lebih ke, ya aneh aja." Suyatno tidak langsung menjawab. Ia mendekat ke tepi kolam, berjongkok, lalu menyentuh air dengan ujung jarinya. Dingin, lebih dingin dari biasanya. Ia menarik tangannya perlahan. "Makin cuaca," katanya akhirnya. "Tetap jalanin aja." Wardi mengangguk, meski wajahnya masih ragu. Suyatno berdiri. Ia tahu jawaban itu tidak benar-benar meyakinkan, tapi ia juga tidak punya penjelasan lain. Dan di tempat seperti ini, terlalu banyak bertanya kadang justru membuat semuanya terasa lebih berat. Menjelang siang, panas mulai menekan. Suyatno memutuskan ke warung kopi seperti biasa. Tempat itu bukan sekadar untuk minum tapi juga antak. Mendengar tentang harga, tentang cuaca, tentang hal-hal yang tidak selalu masuk akal tapi tetap dipercaya. Warung sudah ramai. Beberapa petambak duduk melingkar. Wajah mereka tampak lelah. "Air tambakku makin jelek," keluh Pak Rono. "Semalam ada yang mati lagi." "Punyaku juga," sahut yang lain. Padahal baru tebar benur sebulan. Obrolan seperti itu berulang hampir setiap hari akhir-akhir ini. Suyatno duduk di ujung, memesan kopi hitam. Ia tidak langsung ikut bicara, hanya mendengarkan. Ya, tiba-tiba seseorang menyapanya. "Tambakmu aman terus ya?" Beberapa kepala langsung menoleh. Suyatno mengangkat bahu. "Ya, biasa saja." "Biasa saja gimana? Kita semua begini. Kamu sendiri yang stabil." Nada suara itu tidak sepenuhnya iri, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Suyatno tersenyum tipis. "Mungkin perawatan saja." "Perawatan?" Pak Rono tertawa kecil. "Kita semua juga ngerawat ya." Tidak ada yang melanjutkan kalimat itu, tapi tatapan-tatapan mulai berbeda. Lebih lama, lebih dalam, seolah mencari sesuatu yang tidak diucapkan. Di sudut warung, lelaki tua itu duduk lagi. Sama seperti kemarin, diam, sendirian, dan seperti sudah ada sejak awal tanpa ada yang melihat kapan datangnya. Suyatno berusaha mengabaikannya, tapi matanya tetap tertarik ke sana. Lelaki itu sedang menatapnya. Bukan tatapan biasa, tidak tajam, tidak juga ramah, hanya tahu, seperti seseorang yang melihat lebih dari yang seharusnya. "Air itu," katanya pelan, tapi cukup terdengar. Obrolan langsung mereda sedikit. Kalau sudah memilih tempatnya sendiri, biasanya tidak akan salah. Tidak ada yang menjawab. Mengernyit. "Maksudnya apa, Pak?" Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kamu sudah tahu." Suyatno hendak membalas, tapi kata-katanya tertahan. Entah kenapa, ada bagian dalam dirinya yang merasa tidak nyaman melanjutkan. Pak Rono berdehem keras. Orang tua ini dari kemarin ngomongnya muter-muter." Beberapa orang tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi lelaki itu tidak ikut tertawa. Ia hanya menunduk, mengaduk kopinya perlahan. "Di sini," lanjutnya, "rezeki tidak selalu datang dari atap." Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Suyatno meneguk kopinya, yang tiba-tiba terasa pahit. Sepulang dari warung, langkah Suyatno tidak langsung menuju gubuk. Ayabut, lebih jauh, ke bagian tambak yang jarang dilewati orang. Tempat itu lebih sepi. Bahkan siang hari pun terasa seperti sore. Air di sana tampak lebih gelap, seperti kemarin. Ia berdiri di tepi, menatap ke dalam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi perasaan itu kembali muncul. Perasaan bahwa ia tidak sendirian. Suyatno menghela napas panjang. "Cuma pikiran," gumamnya. Ia berbalik hendak pergi,
Suara itu membuatnya berhenti. Pelan, hampir seperti bisikan. Suyatno menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kolam, pematang, dan angin yang kembali berhembus pelan. Ia menunggu beberapa detik sunyi, Pak. Kali ini lebih jelas. Dari air jantung Suyatno berdetak lebih cepat. Ia melangkah mundur satu langkah. Siapa? Sugni. Rendah, tidak ada jawaban. Permukaan air tetap tenang. Terlalu tenang. Suyatno merasakan tengkuknya dingin. Ia tidak menunggu lebih lama. Langkahnya berubah cepat, hampir seperti berlari kecil menuju gubuk. Sesampainya di sana, ia berhenti, menarik napas. Tangannya sedikit gemetar. Ia mencoba tertawa kecil, memaksa dirinya tenang. Cuma suara orang, katanya pada diri sendiri. Tadi mungkin ada yang manggil, tapi jauh di dalam. Ia tahu, tidak ada siapa-siapa di sana. Sore menjelang malam, para pekerja pulang lebih cepat dari biasanya. Pak, saya duluan ya, kata Wardi. Entah kenapa, hari ini rasanya nggak enak. Suyatno mengangguk. Hati-hati di jalan. Satu persatu mereka pergi, meninggalkan tambak dalam sunyi. Langit berubah gelap perlahan. Lampu dinyalakan, cahayanya kuning redup, bergetar tertiup angin. Suyatno berdiri di depan gubuk, memandang kolam. Ia tidak ingin berkeliling malam ini. Tidak seperti biasanya. Suara dari siang tadi masih teringat jelas. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi justru saat ia diam, suara lain muncul. Bukan dari air, bukan juga dari angin, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Kalimat lelaki tua itu. Rezeki tidak selalu datang dari atas. Suyatno menelan ludah. Matanya kembali ke kolam yang gelap. Untuk sesaat, ia merasa seperti ada sesuatu di sana yang menunggu ia mengerti. Bukan memaksa, bukan mengancam, hanya menunggu. Dan entah kenapa, perasaan itu jauh lebih menakutkan. Hari itu terasa lebih lambat dari biasanya. Sejak pagi, pikiran Suyatno tidak benar-benar lepas dari suara yang ia dengar kemarin. Ia tetap bekerja seperti biasa, mengecek pakan, mengatur kincir, mencatat kondisi air, tapi semua dilakukan seperti tanpa rasa. Tubuhnya bergerak, sementara pikirannya terus kembali ke satu titik, sudut tambak yang gelap itu. Wardi sempat memperhatikannya beberapa kali. Pak, jenengan gak apa-apa? Tanyanya pelan saat mereka berdiri di dekat gudang pakan. Suyatno tersentak kecil. Kenapa? Kelihatan capek. Dari tadi bengong terus. Suyatno mengangguk singkat. Kurang tidur. Wardi tidak melanjutkan. Tapi sebelum pergi, ia sempat berkata, nanti malam Jumat Kliwon, Pak. Biasanya orang-orang sini nggak ketambak. Suyatno mengernyit. Kenapa? Wardi ragu sebentar ya. Katanya, malamnya beda saja. Orang tua dulu sering bilang, jangan banyak aktivitas di air. Suyatno tidak menanggapi. Ia hanya mengangguk, seolah itu tidak penting. Tapi setelah Wardi pergi, kata-kata itu tidak benar-benar hilang. Malamnya beda. Menjelang sore, langit tampak lebih redup dari biasanya. Matahari seperti enggan turun dengan terang. Angin laut berhembus pelan, membawa hawa dingin yang tidak biasa untuk waktu itu. Suyatno berdiri di depan gubuk, memandangi tambak yang perlahan sepi. Para pekerja pulang lebih cepat. Tidak ada yang mau mengambil shift malam. Besok saja lanjut, Pak, kata salah satu dari mereka. Hari ini rasanya saja. Suyatno tidak memaksa. Ia membiarkan mereka pergi. Tak lama, ia sendirian. Suara kincir air terdengar lebih jelas tanpa gangguan. Bluk, bluk, bluk. Ritmenya seperti detak yang terlalu pelan untuk menenangkan. Ia duduk di bangku kayu, membuka termos kopi, lalu menutupnya lagi tanpa minum. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Ia teringat lelaki tua di warung, tatapannya, kalimatnya, dan entah kenapa, sebuah keyakinan kecil muncul di dalam dirinya, bahwa semua ini tidak kebetulan. Langit semakin gelap. Tanpa benar-benar memutuskan, Suyatno berdiri. Kakinya melangkah sendiri menuju sudut tambak yang jarang disentuh. Tempat itu terasa berbeda saat malam. Lebih sunyi, lebih dalam. Lampu Petromax dari gubuk tidak cukup menjangkau ke sana. Hanya cahaya bulan yang samar memantul di permukaan air yang gelap. Suyatno berhenti beberapa langkah dari tepi. Napasnya terasa lebih berat. Ia ingat apa yang dikatakan Wardi. Angin tiba-tiba berhenti. Seperti semalam, sunyi yang muncul bukan sekadar tidak ada suara, tapi seperti semua suara ditarik pergi. Suyatno menelan ludah. Tangannya merogoh saku, mengambil plastik kecil berisi sesajen sederhana nasi, telur, dan bunga. Ia tidak ingat kapan tepatnya ia mengambil itu dari rumah. Seolah tubuhnya sudah memutuskan lebih dulu sebelum pikirannya sempat menolak. Dengan langkah pelan, ia mendekat ke tepi kolam. Lumpur terasa lebih dingin dari biasanya.
Ia jongkok, sedikit gemetar saat meletakkan sesajen di atas permukaan air yang dangkal. Beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Hanya air yang diam. Suyatno hampir berdiri kembali saat riak kecil muncul. Bukan dari tempat sesajen, tapi dari tengah kolam. Lingkaran-lingkaran halus yang melebar perlahan. Suyatno terpaku, napasnya tertahan. Riak itu berhenti. Lalu, biur suara itu kembali. Lebih jelas dari sebelumnya. Seperti sesuatu bergerak di bawah, lalu menyentuh permukaan. Suyatno menatap ke arah suara itu, matanya mencoba menembus gelap. Tidak ada bentuk, tidak ada bayangan yang jelas. Tapi ia merasakan sesuatu yang sadar akan keberadaannya. Tengkuknya merinding, ia ingin berdiri, ingin pergi. Tapi tubuhnya seperti tertahan. Lalu suara itu datang lagi. Bukan suara air, melainkan bisikan. Pelan, sangat dekat. Sudah datang. Suyatno membeku, ia menoleh ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ke kanan, kosong. Suara itu tidak punya arah, seperti muncul dari dalam kepalanya. Sudah tahu jalan, napasnya mulai tidak teratur. Tak tahu apa, suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban langsung, hanya suara air yang kembali bergerak pelan. Lalu bisikan itu lagi, tidak semua orang dipilih. Suyatno merasakan dadanya sesak. Pilih, untuk apa? Ia menatap ke tengah kolam. Untuk sesaat, ia merasa seperti melihat sesuatu. Bukan bentuk, bukan sosok, hanya perbedaan. Seperti bagian air yang lebih gelap dari sekitarnya. Dan bagian itu bergerak pelan, mendekat. Suyatno mundur satu langkah. Lumpur membuat kakinya sedikit terpeleset. Ia hampir jatuh, tapi berhasil menahan diri. Saat ia kembali melihat ke kolam, semuanya sudah diam. Tidak ada riak, tidak ada suara. Sesajen yang tadi ia letakkan hilang. Suyatno menatap kosong. Air tampak sama seperti sebelumnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Angin kembali berhembus. Suara kincir dari kejauhan terdengar lagi. Dunia seperti kembali normal, tapi tidak dengan dirinya. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya terasa ringan, tapi bukan karena lega, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya seperti sudah dilepas, atau mungkin sudah diambil. Ia tidak tahu. Suyatno berjalan kembali ke gubuk tanpa menoleh lagi. Langkahnya pelan, teratur, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan sesuatu, meski tidak sepenuhnya mengerti apa. Di belakangnya, kolam tetap diam, tenang, terlalu tenang, dan jauh di dalam air yang gelap itu, sesuatu bergerak perlahan, bukan untuk muncul, tapi untuk menunggu, karena sekarang Suyatno sudah datang sendiri. Pagi setelah malam Jumat Kliwon itu datang tanpa tanda apapun. Langit tetap pucat, angin tetap membawa bau asin, kincir air tetap berputar seperti biasa. Seolah-olah tidak ada yang berubah, tapi Suyatno tahu ada sesuatu yang tidak lagi sama. Ia berdiri di tepi tambak lebih lama dari biasanya. Matanya tertuju ke permukaan air yang tampak lebih jernih. Bukan jernih seperti air bersih, tapi jernih dalam arti hidup. Udang-udang terlihat lebih aktif. Gerakannya cepat, bahkan terlalu cepat. "Pak, ini lihat pak," suara Wardi memecah lamunannya. Suyatno mendekat. Wardi mengangkat jari kecil dari dalam air. Beberapa udang menggeliat di dalamnya. "Ini baru seminggu dari tebar terakhir kan?" tanya Wardi. Suyatno mengangguk pelan. Harusnya belum segede ini. Udang-udang itu memang terlihat lebih besar dari seharusnya. Tidak wajar untuk usia segitu. Kulitnya mengilap, gerakannya agresif. Suyatno tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap udang-udang itu lebih lama. Di dalam hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Bangga, tapi bercampur sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. "Bagus kan?" Akhirnya, ia berkata. "Berarti airnya cocok." Wardi tidak langsung setuju. "Iya, tapi kok rasanya aneh ya pak?" Suyatno menoleh. "Aneh gimana lagi? Kamu?" Wardi menggaruk kepala. "Kayak bukan tumbuh biasa saja." Suyatno menarik napas pelan. "Kamu terlalu banyak mikir." "Kerjasa." Wardi mengangguk, meski wajahnya belum sepenuhnya yakin. Menjelang siang, kabar mulai menyebar. Tambak Suyatno dipenuhi udang yang tumbuh cepat. Beberapa petambak datang sekadar melihat. "Ini rahasianya apa ya?" tanya Pak Rono sambil jongkok di tepi kolam. Suyatno berdiri di sampingnya, berusaha terlihat santai. "Nggak ada rahasia, perawatan saja." Pak Rono tertawa kecil. "Kalau cuma perawatan, kita semua harusnya bisa." Beberapa orang lain ikut mengangguk. Tatapan mereka tidak lagi sekadar penasaran. Ada sesuatu yang lain, kecurigaan yang mulai tumbuh pelan. Suyatno merasakannya, tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin mengingat malam itu, tidak ingin menghubungkan
apa yang terjadi dengan apa yang ia lihat sekarang. Karena jika ia mulai menghubungkan, ia tahu ia tidak akan bisa berhenti. Sore hari, panas mulai turun, angin laut kembali berhembus pelan. Suyatno berjalan menyusuri pematang. Ia memperhatikan setiap kolam. Semua terlihat baik, terlalu baik. Tidak ada udang yang mati, tidak ada air yang keruh. Bahkan bau khas tambak yang biasanya menyengat, kini terasa lebih tipis, seperti sesuatu sedang menjaga keseimbangan itu. Saat sampai di sudut tambak yang gelap itu, langkahnya melambat. Ia berhenti menatap air. Permukaannya tenang, tidak ada riak, tidak ada suara, tapi Suyatno tidak lagi melihatnya seperti sebelumnya. Sekarang ia tahu, ketenangan itu bukan kosong, melainkan penuh. Ia menelan ludah, lalu tanpa sadar, ia berbisik pelan, "Saya sudah datang." Kalimat itu keluar begitu saja, seolah bukan ia yang mengucapkannya. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa, lalu riak kecil muncul di tengah kolam. Suyatno tidak kaget, tidak seperti sebelumnya. Ia hanya berdiri diam, menunggu riak itu melebar, lalu menghilang perlahan, seperti jawaban tanpa suara. Suyatno menarik napas panjang, Aides yang berubah di dalam dirinya. Rasa takut itu masih ada, tapi tidak lagi mendominasi. Digantikan oleh sesuatu yang lebih halus. Penerimaan, malam datang lebih cepat. Para pekerja pulang seperti biasa, tapi obrolan mereka lebih pendek. "Pak, saya pulang dulu ya, besok lanjut lagi." Iya, tidak ada yang mau berlama-lama. Suyatno mengerti. Ia juga tidak ingin terlalu lama di luar. Tapi malam itu, ia tidak langsung masuk ke gubuk. Ia berdiri di tepi tambak, menatap air yang gelap. Lampu Petromax menyala di belakangnya, menciptakan bayangan panjang yang jatuh ke permukaan kolam. Angin berhembus pelan, suara kincir terdengar lebih jauh. Dan di antara semua itu, ia mendengar sesuatu. Bukan suara keras, bukan juga bisikan jelas. Hanya seperti ada yang bergerak di bawah air, pelan, mengikuti. Suyatno menunduk sedikit. Matanya mencoba menangkap sesuatu di dalam gelap. Untuk sesaat, ia merasa seperti melihat bayangan. Bukan bayangan dirinya, bukan juga bayangan benda, tapi sesuatu yang tidak punya bentuk pasti. Dan bayangan itu seperti sedang menghadap ke arahnya. Suyatno tidak mundur. Ia tidak lari, ia hanya berdiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Bukan karena ada orang lain, tapi karena ia mulai mengerti apapun yang ada di dalam air itu sudah mengenalnya. Keesokan harinya, panen kecil dilakukan. Hasilnya membuat semua orang terdiam. Udang yang diangkat dari kolam lebih banyak dari perkiraan. Lebih besar, lebih sehat. Pemilik tambak datang langsung. Wajahnya cerah. "Bagus ya, teruskan seperti ini." Suyatno mengangguk. Ia seharusnya senang. Ini yang ia butuhkan. Uang untuk membayar utang, untuk sekolah anaknya, untuk hidup yang lebih tenang. Tapi di tengah semua itu, ia melihat sesuatu. Di jaring yang diangkat, ada satu udang yang diam. Tidak bergerak. Suyatno mengambilnya. Kulitnya tetap mengilap, tidak ada luka. Tapi saat ia memegangnya, ia merasakan dingin yang berbeda. Dingin yang tidak wajar. Ia menatap udang itu lebih lama. Lalu, entah kenapa, ia teringat sesuatu. Suara, bisikan. Tidak semua orang dipilih. Suyatno menelan ludah. Ia melepaskan udang itu kembali ke dalam wadah. Tidak berkata apa-apa. Di sekelilingnya, orang-orang masih sibuk menghitung hasil panen, tertawa, bersyukur. Tidak ada yang menyadari perubahan kecil itu. Tidak ada yang melihat apa yang ia rasakan. Dan Suyatno pun memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Karena jauh di dalam dirinya, ia mulai mengerti satu hal. Bahwa apa yang ia dapatkan sekarang mungkin bukan banner-banner miliknya. Dan sesuatu itu belum selesai. Malam itu datang tanpa banyak tanda. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang. Bahkan langit terlihat bersih, dengan bulan yang menggantung pucat di atas tambak. Tapi justru karena itulah, suasananya terasa semakin sepi. Suyatno duduk di dalam gubuk, ditemani lampu Petromax yang menyala redup. Cahayanya bergetar pelan, seolah ikut bernapas bersama malam. Di tangannya, gelas kopi sudah dingin sejak tadi. Ia tidak benar-benar meminumnya. Pikirannya terus kembali ke satu hal, suara. Suara yang ia dengar, suara yang tidak pernah benar-benar jelas. Tapi cukup untuk membuatnya tahu bahwa itu bukan sekadar bayangan. Ia mengusap wajahnya pelan. Cuma perasaan, gumamnya. Tapi, kalimat itu tidak lagi terasa meyakinkan. Sejak malam Jumat Kliwon, semuanya berubah. Tambak menjadi lebih mudah, udang tumbuh cepat,
panen meningkat, pemilik tambak tersenyum puas. Semua yang selama ini ia inginkan perlahan datang. Dan justru itu yang membuatnya gelisah. Karena tidak ada yang benar-benar datang tanpa sebab. Suyatno berdiri, ia melangkah keluar gubuk. Udara malam langsung menyentuh kulitnya dingin. Tapi bukan dingin biasa. Ada sensasi lembab yang seperti menempel lebih lama. Kincir air masih berputar. Blak-blak. Bluk. Suara itu kini terdengar lebih jelas. Seperti satu-satunya penanda bahwa waktu masih berjalan. Ia berjalan pelan menyusuri pematang. Langkahnya hati-hati. Meski ia sudah hafal setiap jengkal tanah di tempat itu, tambak terlihat tenang. Permukaan air memantulkan cahaya bulan dengan samar. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang bergerak. Tapi perasaan itu tetap ada. Perasaan bahwa ia sedang diperhatikan. Suyatno berhenti di tengah pematang. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, kosong. Hanya bayangannya sendiri yang memanjang di permukaan air. Ia menarik napas panjang. "Siapa?" katanya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara kincir. Ia hampir melanjutkan. Langkah saat, cebur. Suara itu muncul, tidak jauh, dari kolam di sebelah kanan. Suyatno langsung menoleh, matanya menyipit, mencoba melihat lebih jelas. Permukaan air bergelombang kecil, seperti ada sesuatu yang baru saja masuk. Atau ia menunggu. Beberapa detik, tidak ada apa-apa. Air kembali tenang. Suyatno melangkah mendekat. Kakinya terasa lebih berat. Setiap langkah seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat ia sampai di tepi kolam, ia berhenti, menatap ke dalam. Gelap, tidak ada dasar yang terlihat. Hanya pantulan bulan yang pecah di permukaan. Ia jongkok perlahan. Tangannya menyentuh tanah basah. Dingin, lalu cebur. Kali ini lebih dekat. Dari depan, Suyatno tersentak. Matanya langsung mengarah ke titik itu. Air bergelombang. Lebih jelas, lebih kuat. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah pelan. Mendekat, napas Suyatno tertahan. Ia tidak bergerak, tidak mundur, tidak juga maju. Hanya menatap. Riak itu berhenti tepat di depan tempatnya berdiri. Lalu, sunyi, tidak ada suara lagi. Tidak ada gerakan. Suyatno merasa dadanya sesak. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Menunggu apa? Ia tidak tahu, Pak. Suara itu datang. Pelan. Sangat pelan. Tapi cukup jelas. Suyatno membeku. Itu bukan suara asing. Itu seperti suara manusia. Siapa? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya air yang diam. Pak, sekali lagi. Lebih dekat. Seperti tepat di bawah permukaan. Suyatno mundur satu langkah. Jantungnya berdetak keras. "Jangan main-main," katanya, berusaha tegas. Tapi suaranya tidak sekuat yang ia harapkan. Air di depannya bergerak lagi, pelan, seperti sesuatu sedang naik. Bukan muncul, tapi mendekat ke permukaan. Suyatno menatap tanpa berkedip. Ia ingin lari tapi kakinya tidak bergerak. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu. Bukan bentuk utuh, hanya bayangan samar. Seperti siluet yang terdistorsi oleh air. Dan bayangan itu terlihat seperti seseorang. Suyatno mundur lagi. Napasnya memburu. "Siapa kamu?" Kali ini lebih keras. Air tiba-tiba tenang. Semua berhenti, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Suyatno berdiri terpaku. Beberapa detik, lalu menit, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi gerakan. Hanya malam yang kembali seperti semula. Ia kembali ke gubuk dengan langkah cepat. Tangannya masih sedikit gemetar. Ia duduk di bangku kayu, mencoba menenangkan diri. Cuma halusinasi, katanya pelan. Kurang tidur. Ia mengulanginya beberapa kali, tapi bayangan itu, suara itu, terlalu jelas untuk disebut sekadar pikiran. Suyatno menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam. Ia mencoba mengingat sesuatu. Suara itu kenapa terasa familiar? Seperti pernah ia dengar sebelumnya. Tapi di mana? Ia mengangkat kepala perlahan. Matanya terbuka sedikit lebih lebar. Ada satu kemungkinan yang muncul. Dan kemungkinan itu membuat dadanya terasa lebih berat. Suara itu mirip seseorang. Seseorang yang bekerja di tambak. Seseorang yang sering ia dengar berbicara. Suyatno menggeleng cepat. Tidak, gumamnya. Tidak mungkin. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di dalam gubuk. Mencoba mengusir pikiran itu. Tapi semakin ia mencoba, semakin jelas suara itu di kepalanya. "Pak!" Ia menutup telinga, tapi suara itu tidak hilang. Karena itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Malam semakin larut. Kincir masih berputar. Lampu Petromax mulai redup. Suyatno duduk kembali. Kali ini, ia tidak mencoba melawan. Ia hanya diam, mendengarkan, menunggu, dan di antara suara malam yang tipis,
ia menyadari satu hal. Suara itu tidak lagi memanggil dengan nada biasa, tidak panik, tidak juga memohon, melainkan seperti seseorang yang ingin didengar. Dan untuk pertama kalinya, Suyatno merasa takut bukan karena apa yang ia lihat, melainkan karena apa yang mulai ia pahami, bahwa sesuatu di dalam air itu bukan sekadar ada, tapi pernah menjadi seseorang, dan mungkin tidak semuanya benar-benar pergi. Sejak malam itu, suasana tambak tidak pernah benar-benar kembali sama. Pagi tetap datang seperti biasa matahari terbit, kincir berputar, dan para pekerja berdatangan dengan wajah lelah. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka bergerak. Tidak ada lagi candaan ringan, tidak ada tawa yang lepas seperti dulu. Semua terasa lebih cepat, lebih ingin selesai. Suyatno berdiri di dekat gudang pakan, memperhatikan satu persatu pekerja yang datang. Ia mencoba bersikap seperti biasa, tapi dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang lain. Jarak, bukan jarak fisik, melainkan jarak yang muncul karena sesuatu yang tidak diucapkan. Pak. Wardi mendekat pelan. Air kolam nomor 3, baunya makin aneh. Suyatno menoleh. Aneh gimana lagi? Ya bukan bau busuk, tapi kayak susah dijelasin, kayak bau besi. Campur lumpur. Suyatno mengangguk pelan. Nanti saya lihat. Wardi tidak langsung pergi. Ia berdiri sebentar, seperti ingin mengatakan sesuatu lagi. Ada apa? Tanya Suyatno. Wardi menatap ke arah kolam, lalu kembali ke Suyatno. Teman-teman banyak yang mimpi, Pak. Mimpi apa? Wardi ragu. Sama semua. Tenggelam. Suyatno diam. Mereka bilang, airnya gelap dalam. Terus, kayak ada yang manggil dari bawah. Suyatno menelan ludah. Ia ingin bilang itu cuma kebetulan, cuma pikiran yang capek. Tapi ia sendiri sudah mendengar suara itu. Jangan kebanyakan dipikir, katanya akhirnya. Kerja saja seperti biasa. Wardi mengangguk, tapi wajahnya tidak berubah. Siang hari, panas terasa lebih menyengat dari biasanya. Beberapa pekerja terlihat sering berhenti, mengusap wajah, atau sekadar duduk sebentar di pematang. Suyatno berjalan ke kolam nomor 3 dari jauh. Ia sudah mencium bau itu. Bukan bau busuk, bukan juga bau tambak biasa. Lebih seperti logam basah. Ia berdiri di tepi kolam, menatap air. Permukaannya tampak normal. Udang masih bergerak, kincir tetap berputar. Tapi bau itu tetap ada, menempel di hidung. Ia jongkok, mengambil sedikit air dengan tangan dingin, lebih dingin dari kolam lain. Ia mengusap tangannya ke celana, lalu berdiri kembali. Pak, salah satu pekerja mendekat. Namanya Jono, orangnya pendiam, tapi pekerja keras. Ada apa? Tanya Suyatno. Jono tampak ragu. Saya mau ngomong. Suyatno mengangguk. Ngomong saja. Jono menatap ke arah kolam sebentar lalu kembali. Saya mau berhenti, Pak. Suyatno mengernyit. Kenapa? Jono menarik napas. Gak enak, Pak. Dari beberapa hari ini, karena mimpi itu. Jono mengangguk pelan. Semua orang juga mimpi, kata Suyatno. Biasa. Jono menggeleng. Nggak biasa, Pak. Suyatno diam. Jono melanjutkan. Suaranya lebih pelan. Di mimpi itu, saya tahu itu tambak ini. Suyatno merasakan sesuatu di dadanya. Terus? Tanyanya. Airnya gelap. Saya tenggelam, tapi bukan itu yang bikin takut. Jono berhenti, Suyatno menunggu. Yang bikin takut, ada yang di bawah. Dan itu, tahu saya, sunyi. Hanya suara kincir yang terdengar. Suyatno menatap Jono lebih lama. Ia ingin menyangkal, ingin bilang itu cuma mimpi. Tapi kalimat itu terlalu dekat dengan apa yang ia rasakan. Jono, katanya pelan, kalau kamu berhenti sekarang, kamu mau kerja apa? Jono tidak menjawab. Di luar sana juga lagi susah. Lanjut Suyatno. Di sini setidaknya kamu masih dapat penghasilan. Jono menandak. Suyatno melanjutkan. Kali ini lebih tegas. Kita lagi butuh orang. Panen sebentar lagi. Kalau kamu pergi sekarang, yang lain juga bisa ikut goyah. Jono menarik napas panjang. Coba, tahan dulu, kata Suyatno, sampai panen selesai. Beberapa detik Jono tidak bergerak. Lalu akhirnya, ia mengangguk pelan. Iya, Pak. Suyatno menghela napas lega. Tapi di dalam hatinya ia tahu ia baru saja melakukan sesuatu, bukan keputusan kerja biasa, melainkan menahan seseorang untuk tetap berada di tempat yang ia sendiri mulai tidak mengerti. Sore hari, suasana semakin berat, langit mendung tanpa hujan, angin berhembus pelan, tapi tidak membawa kesejukan. Beberapa pekerja pulang lebih cepat, Pak. Saya duluan, kata salah satu. Iya, jawab Suyatno singkat. Tidak ada yang ingin tinggal lama, termasuk dirinya. Tapi ia tidak bisa pergi. Sebagai mandor, ia harus memastikan semuanya aman.
meski ia sendiri tidak yakin arti aman. Di tempo itu malam turun perlahan, lampu Petromax dinyalakan, cahayanya memantul di permukaan air yang gelap. Suyatno berdiri di depan gubuk. Ia tidak berkeliling. Tidak, malam ini cukup dari sini saja. Ia mencoba meyakinkan dirinya, tapi telinganya tetap menangkap suara kecil, cipratan, gerakan, sesuatu di dalam air. Ia menutup mata sebentar, menarik napas panjang, lalu, pak, suara itu kembali. Lebih jelas dari sebelumnya. Suyatno membuka mata cepat. Matanya langsung ke arah kolam nomor 3, tempat bau aneh itu berasal. Air di sana bergerak, pelan, seperti ada yang berjalan di bawah. Suyatno tidak mendekat. Ia hanya berdiri, menatap Pak sekali lagi. Dan kali ini ia yakin, itu suara Jono. Jantungnya berdetak keras. Jono? Suaranya pelan. Tidak ada jawaban, hanya air yang kembali tenang. Suyatno mundur satu langkah, napasnya tidak teratur. Ia menoleh ke sekeliling, kosong. Semua tetap seperti biasa, tapi tidak bagi dirinya. Karena sekarang ia tidak hanya merasa diawasi, ia merasa dipanggil. Dan untuk pertama kalinya ia mulai menyadari satu hal yang tidak ingin ia akui, bahwa apapun yang ada di dalam tambak itu tidak hanya melihat, tapi juga memilih. Dan mungkin pilihan itu tidak pernah benar-benar adil. Sejak percakapan dengan Jono siang itu, Suyatno tidak benar-benar tenang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua masih bisa dikendalikan, bahwa mimpi para pekerja hanyalah kelelahan, bahwa suara yang ia dengar hanyalah sisa pikirannya sendiri. Tapi setiap kali ia menatap kolam nomor 3, keyakinan itu selalu retak sedikit demi sedikit. Sore itu, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung rendah, menahan cahaya matahari agar tidak benar-benar sampai ke permukaan tambak. Udara terasa pengap, para pekerja bergerak lebih cepat. Tidak ada yang ingin pulang terlalu sore. Pak, saya duluan, kata Wardi sambil mengangkat tasnya. Iya, jawab Suyatno singkat. Wardi ragu sebentar. Jono yang jaga malam ini ya? Suyatno mengangguk. Sendirian? Iya, nggak apa-apa. Wardi menatap ke arah kolam nomor 3, lalu kembali ke Suyatno. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk. Hati-hati Pak, Suyatno tidak menjawab. Ia hanya melihat Wardi pergi bersama pekerja lain. Tak lama, tambak kembali sunyi. Jono mendekat saat matahari hampir hilang. Pak, saya mulai sekarang ya, katanya pelan. Suyatno menatapnya. Wajah Jono terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya sayu, seperti kurang tidur. Kamu yakin? Tanya Suyatno. Jono diam sebentar lalu mengangguk. Iya Pak, saya coba. Suyatno menghela napas. Kalau ada apa-apa, panggil saja. Ya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Suyatno berjalan ke gubuk, mengambil tasnya, lalu berhenti di pintu. Ia menoleh ke belakang. Jono sudah berjalan ke arah kolam sendirian. Bayangannya memanjang di bawah cahaya senja yang redup. Untuk sesaat, Suyatno merasa tidak enak, seperti meninggalkan sesuatu yang seharusnya tidak ditinggalkan. Tapi ia tetap pergi. Malam perlahan di rumahnya, Suyatno duduk diam di ruang depan. Televisi menyala, tapi suaranya kecil. Ia tidak benar-benar menonton. Pikirannya masih ditambak, di Jono, di kolam nomor 3. Istrinya sempat bertanya, kenapa melamun terus? Capek, jawabnya singkat. Ia tidak ingin menjelaskan, karena ia sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Sekitar pukul 10 malam, angin mulai kencang. Suara daun bergesekan terdengar dari luar. Suyatno masih belum tidur. Ia duduk, menatap lantai. Ada dorongan aneh dalam dirinya. Dorongan untuk kembali ke tambak. Ia mencoba menahannya. Jono bisa jaga, gumamnya. Sudah biasa, tapi perasaan itu tidak hilang. Justru semakin kuat, seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Akhirnya, ia berdiri, mengambil jaket. Tanpa banyak pikir, ia keluar rumah. Perjalanan ke tambak terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu jalan tidak semua menyala. Angin membawa suara laut yang samar. Saat sampai di pintu tambak, Suyatno langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara kincir. Ia berhenti, mendengarkan. Benar, kincir air berhenti. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Ia melangkah masuk. Jono, panggil. Tidak ada jawaban. Ia berjalan lebih cepat. Lampu Petromax di gubuk masih menyala, tapi redup cahayanya bergetar, seperti hampir padam. Jono! Kali ini lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Suyatno merasakan dadanya sesak. Ia arah kolam, dan di sanalah ia melihatnya. Kolam nomor 3. Airnya bergerak, tidak seperti biasanya.
Bukan riak kecil, tapi seperti ada sesuatu besar yang mengaduk dari bawah. Suyatno berdiri terpaku. Napasnya tertahan. "Jono," suaranya melemah. Ia melangkah mendekat. Pelan, hati-hati. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat, suara air semakin jelas. Blok, 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 bukan suara kincir. Lebih dalam, lebih lambat, seperti sesuatu yang bernapas. Suyatno sampai di tepi kolam. Ia menatap ke dalam. Gelap, tidak terlihat apa-apa. Tapi ia tahu, ada sesuatu di sana. Tiba-tiba, biur, air memercik kuat. Suyatno mundur satu langkah. Matanya membesar. Dan untuk sesaat, ia melihatnya bukan jelas, bukan utuh, tapi cukup. Seperti bayangan seseorang yang muncul dari bawah, lalu hilang lagi. Suyatno terengah. "Jono," teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya air yang kembali tenang. Terlalu cepat, seperti semua itu tidak pernah terjadi. Suyatno berdiri gemetar. Matanya menyapu sekeliling. "Jono!" Sekali lagi. Sunyi. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Tidak ada tanda bahwa seseorang pernah ada di sana. Hanya satu hal yang tersisa. Sebuah sandal tergeletak di pinggir pematang, basah. Suyatno menatapnya. Ia mengenal sandal itu, milik Jono. Dadanya terasa kosong, bukan karena tidak tahu apa yang terjadi, tapi justru karena ia mulai mengerti. Beberapa saat kemudian, kincir air tiba-tiba berputar kembali, sendiri tanpa ada yang menyalahkan. Blok, 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 suara itu kembali memenuhi tambak, seolah-olah semuanya kembali normal. Suyatno tidak bergerak. Ia masih berdiri di tepi kolam, menatap air yang sekarang tenang, terlalu tenang. Dan di tengah ketenangan itu, ia mendengar sesuatu. Pelan, sangat pelan, Pak. Suara Jono. Suyatno menutup mata. Tangannya mengepal. Ia tidak menjawab, tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu satu hal yang tidak bisa ia hindari lagi. Bahwa malam ini bukan sekadar kehilangan, melainkan pembayaran. Dan ia membiarkan itu terjadi, tanpa saksi, tanpa suara, tanpa perlawanan. Pagi setelah hilangnya Jono datang dengan cara yang hampir terasa kejam, terlalu biasa. Langit cerah, matahari naik perlahan, burung-burung kembali terdengar. Seolah-olah malam tadi tidak pernah terjadi. Suyatno berdiri di tepi kolam nomor 3. Sandal Jono masih ada di tempatnya. Basah, kotor, lumpur. Tidak ada jejak lain. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada apa-apa. Ia sudah mencoba mencari sejak subuh. Menyusuri pematang, memeriksa setiap sudut tambak, bahkan memanggil nama Jono berkali-kali. Tapi hasilnya tetap sama, kosong. Dan semakin lama ia mencari, semakin jelas satu hal, Jono tidak pergi. Ia diambil. Suyatno menelan ludah. Matanya kembali ke air. Tenang, seperti tidak pernah menyimpan apapun. Tak lama, para pekerja mulai berdatangan. Wardi datang paling awal. Ia langsung berhenti begitu melihat Suyatno berdiri diam di dekat kolam. "Pak, Jono mana?" Suyatno tidak langsung menjawab. Wardi mendekat. Matanya jatuh pada sandal di tanah. Wajahnya berubah. "Pak, ini sandal Jono kan?" Suyatno mengangguk pelan. "Dia belum pulang?" Suyatno menarik napas panjang. "Dari semalam gak ada." Wardi terdiam. Beberapa pekerja lain mulai berkumpul. Bisik-bisik muncul pelan. "Hilangan? Kemana? Semalam dia jaga kan?" Tidak ada yang berani berbicara terlalu keras, seolah suara mereka sendiri bisa mengganggu sesuatu. "Cari lagi, Pak?" tanya Wardi. Suyatno menggeleng pelan. "Sudah?" Terus, Suyatno tidak menjawab. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa, atau bagaimana. Karena apa yang ia tahu tidak bisa diterima dengan logika biasa. Menjelang siang, kabar hilangnya Jono mulai menyebar ke kampung. Beberapa warga datang, termasuk keluarga Jono. Ibunya, perempuan tua dengan wajah lelah. Ia berdiri di tepi tambak, memanggil nama anaknya dengan suara yang pelan tapi penuh harap. "Jono, nak." Tidak ada jawaban, hanya angin yang berhembus. Suyatno berdiri tidak jauh dari sana. Ia tidak berani mendekat, tidak berani menatap langsung. Karena setiap kali ia melihat perempuan itu, dadanya terasa semakin berat. Ia tahu sesuatu, tapi ia tidak bisa mengatakan, dan diamnya menjadi bagian dari semuanya. Sore hari suasana berubah, bukan karena Jono ditemukan, tapi karena sesuatu yang lain. Panen mendadak dipercepat. Pemilik tambak datang, wajahnya tegang, tapi bukan karena kehilangan, lebih karena hasil yang terlihat. "Airnya bagus," katanya sambil melihat kolam. Suyatno diam. "Udangnya padat. Kita panen sekarang." "Sekarang, Pak?" tanya Wardi. "Iya, jangan tunggu lama."
Para pekerja saling pandang. Situasinya tidak biasa. Baru saja ada yang hilang, tapi panen tetap dilakukan. Tidak ada yang berani menolak. Satu persatu mereka mulai bekerja. Jaring ditarik, air digerakkan, udang-udang mulai terangkat. Dan saat itulah semuanya terdiam. Jumlahnya tidak wajar, terlalu banyak. Lebih yang pernah mereka lihat. Udang-udang itu besar, sehat, mengilap, bergerak agresif di dalam jaring. Wardi menatap dengan mata lebar. "Pak, ini..." Suyatno tidak menjawab. Ia hanya melihat, dan di dalam kepalanya sesuatu mulai terhubung. Malam, air yang bergerak, suara, dan sekarang hasil ini. Ia menelan ludah, tangannya terasa dingin. Pemilik tambak tersenyum lebar. "Bagus, ini bagus sekali." Para pekerja tetap diam. Tidak ada yang bener-bener merasa senang, karena semua tahu waktu kemunculan hasil ini tidak tepat. Panen berlangsung. Suyatno melihat sesuatu. Di dasar jaring yang diangkat, ada satu bagian yang lebih gelap, seperti sesuatu tersangkut di antara udang-udang. Ia mendekat. Tangannya meraih jaring itu. Perlahan, hatinya berdegup lebih cepat. Ia menyibak sedikit isi jaring, dan di sana, ia melihat sesuatu. Sepotong kain. Kain baju kerja, basah. Lumpur menempel di sana. Suyatno langsung menarik tangannya. Napasnya tercekat. Ia mengenali kain itu. "Itu milik Jono, Pak." Wardi memanggil. Suyatno cepat menutup jaring itu kembali. "Kenapa, Pak?" Suyatno menggeleng. "Gak apa-apa, lanjut." Wardi masih menatapnya, tapi tidak bertanya lagi. Panen terus berjalan. Udang terus diangkat. Jumlahnya terus bertambah, dan tidak ada yang membicarakan Jono lagi. Seolah-olah kehilangan itu tertutup oleh hasil. Menjelang malam, panen selesai. Hasilnya luar biasa. Semua orang tahu itu, tapi tidak ada yang merayakan. Suasana tetap sunyi. Para pekerja pulang satu persatu tanpa banyak bicara. Wardi sempat berhenti di dekat Suyatno. "Pak," katanya pelan. Suyatno menoleh. "Ini semua nggak wajar ya, Suyat." Wardi melanjutkan. "Jono hilang, terus panen begini." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Suyatno menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu nggak usah banyak mikir." Wardi terdiam. Ia mengganggak, tapi wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar percaya. Malam kembali datang. Suyatno sendirian di tambak, seperti malam sebelumnya. Ia berdiri di tepi kolam nomor 3. Airnya tenang, tidak ada riak, tidak ada suara. Tapi Suyatno tahu, itu tidak berarti kosong. Ia menatap lama, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Sudah kan?" "Tidak." Ada jawaban langsung. Hanya angin yang berhembus pelan. Beberapa detik lalu, riak kecil muncul, lingkaran halus di permukaan air. 1, 2, lalu hilang. Seperti jawaban. Suyatno menutup mata, dadanya terasa berat. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi yang muncul justru diam. Karena jauh di dalam dirinya, ia sadar satu hal, bahwa apa yang terjadi hari ini bukan kebetulan, dan lebih dari itu, bukan akhir. Karena jika satu panen sudah dibayar, maka yang berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Sejak hari panen itu, tambak tidak pernah benar-benar terasa sama lagi. Semua berjalan seperti biasa di permukaan. Udang kembali ditebar, pakan diberikan, kincir berputar seperti rutinitas yang sudah dihafal tubuh. Pemilik tambak semakin sering datang, wajahnya penuh kepuasan. Hasil penjualan terakhir cukup untuk menutup utang lama. Bahkan masih ada sisa. Secara kasat mata, hidup Suyatno membaik. Tapi tidak dengan dirinya. Setiap malam, ia kembali ke tempat yang sama. Kolam nomor 3, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke sana. Pelan tapi pasti, bukan paksaan. Lebih seperti kebiasaan yang terbentuk tanpa ia sadari. Malam itu, ia berdiri di tepi kolam seperti biasa. Angin laut berhembus pelan, lampu Petromax bergoyang kecil di kejauhan. Air di depannya tenang, terlalu tenang. Suyatno menatap permukaan itu tanpa berkedip. Kalau ini memang harus, sampai kapan? Suara itu keluar pelan, hampir seperti ia berbicara pada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban, hanya beberapa detik sunyi. Lalu, riak kecil muncul, lingkaran tipis yang melebar dari tengah kolam. Suyatno tidak lagi terkejut. Ia hanya memperhatikan. Selama perlu, bisikan itu datang. Pelan, tapi jelas. Suyatno menutup mata sebentar. Napasnya tertahan. "Perlu untuk siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban langsung. Eric tenang, seolah-olah pertanyaannya tidak penting. Suyatno tertawa kecil. Tawa yang kering. "Bukan untuk saya saja ya." Ia membuka mata,
menatap air yang gelap dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar mengerti bahwa semua ini bukan tentang dirinya, bukan tentang utang, bukan tentang kebutuhan hidup, melainkan tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang meminta. Dan selama ia memberi, ia akan terus dibantu. Hari-hari berikutnya berjalan, lebih sunyi, para pekerja mulai berkurang. Beberapa memilih berhenti diam-diam, tanpa alasan jelas. Wardi masih bertahan, tapi ia tidak lagi banyak bicara. Hubungannya dengan Suyatno terasa berbeda. Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, tapi ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Suatu sore, saat mereka berdiri di pematang, Wardi akhirnya bicara. "Pak, jenengan gak merasa aneh?" Suyatno tidak langsung menjawab. "Aneh gimana?" Wardi menatap kolam. Sejak Jono hilang, semua kayak ditutup saja. Suyatno diam, panen malah bagus. Orang-orang jadi gak bahas itu lagi. Ia menoleh ke Suyatno. "Tapi itu kan tetap orang, Pak." Kalimat itu menggantung. Berat Suyatno menatap Wardi. Untuk sesaat, ia ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin mengakui semuanya. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Yang keluar justru, "Kamu fokus kerja saja." Wardi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Iya, Pak," tapi dari cara ia berjalan pergi, Suyatno tahu, kepercayaan itu sudah tidak sama. Malam kembali datang. Dan seperti biasa, Suyatno kembali ke kolam nomor 3. Langit gelap tanpa bulan, angin hampir tidak ada. Tambak terasa seperti ruang tertutup. Ia berdiri lebih dekat dari biasanya, hampir di ujung pematang. "Kalau saya berhenti?" Pertanyaan itu keluar tiba-tiba. Tidak, drink tidak dipikirkan, hanya muncul. Air tetap diam. Beberapa detik lalu biur, sebuah suara muncul. Lebih keras dari biasanya, seperti sesuatu bergerak cepat di bawah. Suyatno tidak mundur. Ia tetap berdiri, menunggu, berhenti, bisikan itu muncul. Nada yang berbeda, bukan marah, bukan juga tenang. Lebih seperti mengulang. Suyatno mengangguk pelan, meski tidak ada yang melihat. "Iya, kalau saya berhenti," air di depannya mulai bergerak. Bukan riak kecil, tapi gelombang halus, seperti ada sesuatu besar yang berputar di bawah. Sudah dimulai. Suara itu datang lagi, lebih dalam, lebih berat. Tidak berhenti. Suyatno menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia ingin melangkah mundur, tapi tubuhnya tidak bergerak. Yang datang akan datang. Air bergerak lebih kuat. Cahaya lampu Petromax di kejauhan bergetar. Bayangan di permukaan air mulai berubah. Dan di sanalah Suyatno melihatnya. Bukan satu, bukan dua, tapi beberapa bayangan samar. Seperti siluet manusia di dalam air. Diam menghadap ke arahnya. Napas Suyatno terhenti. Matanya membesar. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Sudah kenal bisikan itu pelan, hampir seperti gumaman. Tidak sendiri. Suyatno merasakan lututnya lemas. Perlahan, ia jatuh berlutut di pematang. Matanya tetap terpaku pada air. Bayangan-bayangan itu tidak mendekat, tidak juga menghilang, hanya ada. Dan itu jauh lebih menakutkan. Karena itu berarti mereka menunggu. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali tenang. Air berhenti bergerak, bayangan hilang, angin berhembus seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Suyatno masih berlutut, napasnya tidak teratur, tangannya gemetar. Ia menunduk, matanya kosong, dan di dalam keheningan itu, ia akhirnya mengerti sepenuhnya bahwa ini bukan perjanjian biasa, bukan sesuatu yang bisa dihentikan dengan niat, bukan sesuatu yang bisa dibatalkan dengan penyesalan. Ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dari tambak itu, dari air yang tidak pernah benar-benar surut. Keesokan harinya, satu pekerja tidak datang. Tidak ada yang bertanya banyak, hanya saling pandang, lalu kembali bekerja. Suyatno berdiri di tepi tambak, seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Di kejauhan, Wardi menatapnya sebentar, lalu menunduk. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berani. Dan di dalam semua itu, Suyatno tetap diam, karena sekarang ia tahu diamnya bukan lagi pilihan, melainkan bagian dari harga yang harus dibayar. Malam datang lagi, dan Suyatno kembali berdiri di tepi kolam, sendirian, seperti awal, seperti akhir. Air di depannya tenang, gelap, dalam. Ia menatapnya lama, lalu pelan ia berkata, "Saya di sini." Tidak ada jawaban, tapi kali ini ia tidak menunggu. Ia tidak bertanya lagi, tidak juga berharap, karena ia sudah tahu bahwa apapun yang ada di dalam air itu tidak pernah benar-benar pergi. Dan selama tambak itu tetap hidup, selama itu pula sesuatu di dalamnya akan terus meminta, pelan, tanpa suara.
tanpa paksa, sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk ditukar.